Artinya di sekeliling al-qalb itu perlu dikelilingi oleh faktor-faktor eksternal yang bersifat positif, konstruktif, dan kebaikan. Hal-hal yang bersifat positif, konstruktif, dan kebaikan inilah yang perlu menjadi makanan dan asun qalb. Jadi tiga itu. Jadi kalau ya hati kita itu tidak dikelilingi oleh tiga hal itu, ya, ini yang bersifat positif, yang konstruktif, kemudian yang kebaikan. Ini nanti berubahnya itu tidak terkendali. Tidak terkendali. Nah, kalau sudah tidak terkendali apa? Nah, ini sama aja seperti zamannya Nabi Adam waktu di surga, ketika beliau tidak bisa mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka berdua, yakni Adam dan Hawa, itu mendekati pohon surga, bahkan bukan hanya mendekati, tapi bagaimana Bapak Ibu? Makan pohon surga. Lalu di belakang ayat itu kan, fatakuna minal zalimin. Maka kau berdua, wahai Adam dan Hawa, dalam posisi atau keberadaan minal zalimin, orang yang hatinya itu zulmaniyun, qalbun zulmaniyun, hati yang gelap. Nah, ini yang perlu dijaga. Kalau sudah hatinya gelap, tindakannya menjadi gelap. Kalau tindakan jadi gelap, biasanya menganiaya diri sendiri dan juga menganiaya orang lain. Lalu diterjemahkan minal zalimin, dari orang yang menganiaya. Gitu. Asalnya dari hati itu. Jadi qalbun zulmaniyun. Qalbun, hati, zulmaniyun yang gelap gulita. Lawannya adalah qalbun nuraniyun. Nur, cahaya. Jadi hati yang bercahaya. Maka dalam bahasa Indonesia bagaimana Bapak itu istilahnya? Hati nurani. Terus kan qalbun nuraniyun. Itu yang jernih itu, yang dipengaruhi oleh faktor luarnya itu, yang positif, konstruktif, dan kebaikan itu. Nah, itu kalau yang membingkai itu, nanti terus goyangnya itu terkendali. Inilah yang diingatkan oleh Al-Ta'ala, bahwa pada hakikatnya apa yang disebut nikmat hidup ini adalah karena adanya fungsionalisasi al-qalb. Senang itu letaknya di mana? Di pikiran. Saya senang sekali anak-anak saya manut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak-anak saya itu kok qurrata a'yun semua. Di pikiran itu. Pikiran itu enggak bisa menikmati. Di sini saya katakan, memang benar bahwa manusia itu memiliki pikiran, namun manusia tidak dapat menikmati dengan alat pikiran. Pikiran adalah untuk tahu dalam arti bukan tahu dengan mata, tahu dengan dunia ilmu. Ini air biasa, yang satunya racun, sama-sama beningnya. Satunya bening begini tapi nggak berbahaya, yang satunya racun. Nah, tahu saya bedanya antara H2O ini yang menyehatkan, yang satunya akan menghancurkan. Kan gitu. Ini kecap, misalnya, kecap itu kalau dimakan nggak apa-apa, yang satunya racun. Sama-sama warnanya hitam. Kalau orang bilang, ini ada ilmunya loh. Kalau makan kecap nggak apa-apa, kalau makan racun kamu mati. Itu tahu. Kemudian yang kedua, memahami. Nah, ini nanti akan ada istilah-istilah teknis di bawah mengenai pikiran, mengenai menalar ini nanti saja. Kemudian untuk mempertimbangkan dari segala pilihan untuk menuju penyimpulan, mempertimbangkan. Itu pikiran. Ya tiga itu aja pikiran. Coba Bapak, monggo panjenengan renungkan apa benar ya? Pikiran itu seperti itu, tahu, memahami, dan mempertimbangkan. Itu yang kita nikmati di situ.
Tapi kalau rasa senang, rasa bahagia, gembira, tenang, merasa terlindung, itu hati. Misalnya ada seorang putri yang sedang jatuh cinta. Ketika dekat dengan apa itu, katakanlah masih calon dulu ya, calon dulu karena itu sudah lamaran gitu. Itu sudah katakanlah semi apa resmi kan itu, lamaran diterima. Dekat itu berbunga-bunga seolah terlindung. Pokoknya jaraknya sama 1 meternya itu ya. Tetapi ada rasa ini yang tidak bisa ditantang lagi. Ada seorang putri sedang punya calon. Nah, yang calon laki-laki ini anaknya orang kaya. Lalu bapaknya itu bilang pada calon yang laki-laki itu, kamu tidak boleh menikah dulu. Saya bolehkan oleh ini ya, calonmu itu putri itu, tapi kamu akan saya sekolahkan di Amerika 5 tahun sampai gelar tertentu, entah itu S2 atau S3 lah. Nah, suatu saat lalu si laki-laki ini bilang kepada calonnya itu, tanggal sekian saya akan berangkat ya di Syoto. Lalu ketika akan berangkat, kamu masih percaya enggak padaku, akan kesetiaanku? Saya di Amerika 5 tahun. Apakah kamu masih ragu pada kesetiaanku untuk menunggu kamu 5 tahun? Nah, terus apa? Kalau masih ragu, dia sudah siapkan itu apa kira-kira sapu tangan kecil itu merah jambu. Nah, ini ibu-ibu ya paham ya, merah jambu, terus diberi parfum sebagai tanda bahwa aku itu masih bisa dipercaya untuk setia pada ini. Sebagai saksi adalah sapu tangan merah jambu. Diterima itu lalu mengucurkan air mata itu. Begitu pulang nanti ini gadis ini ketika akan tidur itu dilihat. Setelah dilihat terus diletakkan di pipinya. Mengapa itu? Rasa. Barangnya karena barang jelas barang mati itu kok. Nanti kalau kira-kira sudah lama ya, parfumnya hilang, dia cuci terus disetrika dengan baik, terus diberi parfum, diletakkan di ini. Setiap saat dia keluarkan itu untuk mengenangnya. Itu kekuatan yang namanya nikmat. Apalagi orang sedang cinta ya. Mungkin bapak-bapak yang dulu pernah merasakan boleh ditimbulkan kembali. Kenikmatnya luar biasa itu. Allah malah deg-degan katanya. Ya. Agar diperoleh makanan dan asupan untuk kol, diperlukan media atau sarana yang tepat tentang hal itu. Ini menurut Athaillah. Yaitu tentu saja menurut Athaillah dengan cara uzlah. Jadi uzlah itu bukan tujuan loh. Athaillah tidak mengatakan uzlah itu tujuan, tidak. Hanya media, sarana. Arti umum dari uzlah adalah menyempitkan diri. Yang dimaksud uzlah di sini adalah pertama mula-mula melakukan penyepian diri dari keramaian pergaulan dengan manusia lain. Betul-betul menyiapkan diri secara jasad. Penyepikan. Nah, ini dicontohkan Rasulullah. Rasulullah uzlah pada usia 25 tahun setelah menikah dengan Siti Khadijah. Yani ke Jabal Nur itu di Gua Hira itu 15 tahun itu. Ada yang mengatakan di kitab-kitab sirah itu ya, ada kadang-kadang seminggu itu lalu akhir minggu pulang. Terus ada katanya sebulan karena apa? Nanti dikirim makanan oleh Siti Khadijah itu ke Gura itu. Jadi tidak pulang, terus dikirim dengan pakaiannya sekarang itu, pakaian yang kotor dari itu terus ini.
Itu begitu rupa uzlah. Tetapi uzlahnya Rasulullah itu dikaitkan dengan apa yang disebut dengan tahannuts. Di sini saya sebutkan tahannuts, yakni berusaha keras menghindari hal yang buruk yang diikuti oleh umatnya pada waktu itu dan diikuti dengan beribadah. Tapi caranya beribadah seperti apa? Tidak diketahui. Itu hanya Kanjeng Nabi saja yang tahu bagaimana beribadahnya di Gua Hira itu. Tapi yang jelas dengan tahannuts, yakni mencoba untuk memutus ya, keinginan untuk mengikuti kebiasaan kaumnya. Ini tahannuts. Nah, dari situlah nanti oleh para ahli tasawuf diambil ya. Uzlahnya Rasulullah itu diberi pengertian agak berbeda, tapi sebetulnya tujuannya sama. Jadi memotong dengan kesukaan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat. Contoh misalnya tidak menghormati anak perempuan. Rasulullah sangat menghormati. Perempuan dianggap apa kira-kira apa? Pelengkap atau apa? Tidak. Ia hanya menjadi alat untuk membiakkan manusia. Karena itu jumlahnya harus sedikit. Supaya tidak cures dalam bahasa ini. Ya. Kalau perlu dibunuh. Nah, sekarang kalau Rasulullah tidak memotong itu, tidak, perempuan itu adalah mulia. Karena mulia, nanti lalu ada ucapan Kanjeng Nabi, contoh dalam hadis itu disebutkan adalah al-jannah di bawah kaki. Nah, seperti ini. Dalam Al-Quran coba itu. Wa wasainal insana biwalidah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain anishkurli wali walidaika, itu Masya Allah. Wa ilayal masih. Ya, seperti itu. Begitu itu kan memotong tahannuts. Jadi tahannuts itu untuk tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakatnya. Nah, mengenai di sini dikatakan lagi dalam tasawuf, uzlah di sini diisi dengan kegiatan menghitung-hitung diri atau muhasabatun nafs. Nah, ini. Jadi kalau Kanjeng Nabi dulu itu tidak mengikuti adat yang tidak baik dari orang-orang Quraisy. Terus orang tasawuf mengubah sedikit terminologinya, pengertiannya. Yakni apa? Muhasabah, menghitung-hitung diri, introspeksi, melihat ke dalam. Jadi bukan melihat keluar, tapi melihat ke dalam. Itulah uzlah. Jadi uzlah ini sarana. Biasanya kalau kita ya umat manusia pada umumnya itu sukanya melihat keluar. Dan melihat ke dalamnya itu jarang. Karena di dalam dirinya itu ada aku. Aku itu nomor 1. Tidak ada aku itu nomor 2. Apalagi nomor 3, 4 dan seterusnya. Karena merasa akunya itu seperti itu, maka langsung kadang mencap dirinya itu sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Karena itu mengeritik diri, itu lalu wegah, malas, tidak bergairah, tidak punya semangat gitu. Tapi kalau ngeritik orang lain, nah, luar biasa gitu. Nah, ini diubah ini. Uzlah itu gimana? Kritiklah dirimu sendiri, lihatlah dirimu itu banyak kelemahannya. Dan orang lain bahkan kalau dihitung-hitung, kalau dijumlahkan dari 20 orang dibanding 1 orang ini, mungkin gabungan dari 20 orang itu banyak lebihnya baik daripada diri kita. Mungkin kalau 1 per 1 itu mungkin ada kelebihan dari seseorang. Tapi kalau digabung, apalagi 1000 orang dibanding dengan 1 orang, itu kelemahan itu lebih keras lagi dan lebih tajam lagi gitu. Oleh karena itu kritiklah dirimu sendiri, uzlah lah. Itu
menurut. Kemudian pengertian yang kedua ya dari uzlah itu adalah secara bertahap perlakukan penyepian diri di atas tidak harus, bahkan sampai tidak perlu dengan cara menyepikan diri dari pergaulan hidup sehari-hari di tempat sepi, melainkan uzlah hati. Nah ini sudah tingkat tinggi. Jadi tidak perlu lalu sekarang kalau kita menepi saya di tepi pantai selatan sana suaranya hanya debur ombak saja. Ini kalau ke Jogja kan suaranya knalpot, orang ini macam dangdut, jazz, suara transaksi di mall, pasar, di bank, di bursa dan sebagainya. Sekarang saya melihat suara alam, apa itu debur ombak. Suara burung bapak-bapak yang melayang-layang di atas itu, itulah kira-kira itu alamiah. Misalnya saya ingin disebut itu tidak perlu pada tingkat kedua, tidak perlu lagi. Tapi yang uzlah bukan fisiknya, tapi uzlahnya hatinya. Artinya apa? Secara perlahan dan bertahap. Ini bapak, mohon maaf. Jangan seperti membalik tangan. Kalau kita itu mengubah hati sulitnya luar biasa. Perlu perlahan-lahan dan bertahap. Tidak usah target-targetan. Wah, karena sudah mendapat ilmu ini, saya berusaha keras untuk seperti itu. Itu memaksa diri. Itu biasanya seperti belarak kobong. Belarak kobong itu kalau dalam bahasa Indonesianya hangat-hangat tai ayam. Mulanya wus gitu, setelah itu plok gitu, lenyap. Tidak usah. Yang baik itu apa ya? Seperti Rasulullah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ditanya Rasulullah, ayyul a'mal, apa amal yang baik? Jawab Rasulullah, adwamuha wa in qalla. Amal yang dawam, yang ajek, wa ingkola, walaupun kecil atau sedikit, itu lebih utama disukai daripada mau belegedek satu tapi bar kuwi ora blas itu. Lebih kecil tapi terus saja. Samalnya dalam rahasia kehidupan Bapak itu kalau ingin dititeni orang, ciri khasnya itu ialah yang ajek itu. Oh, naik jamaah itu Bapak itu biasanya di pojok sana baris pertama di pojok kanan. Selalu di situ. Terus kosong. Kelingan. Oh, dulu itu Bapak itu naik jamaah itu selalu begitu. Misalnya gitu. Contoh lagi, ada Bapak-bapak misalnya jadi sembah-simbah setiap hari raya pada cucu-cucunya itu. Sapa kene sing posone iso penuh? Kula Mbah Rene. Hadiah. Oke. Ada toh itu, Mbak? Sapa yang hanya 15 hari? Kula Mbah ini. Sapa sing mung sedina? Itu setiap pertemuan seperti itu nanti ditanya. Mbah saya dulu itu senengnya mendorong ibadah cucu-cucunya itu sampai mengeluarkan duit setiap Idul Fitri. Karena apa? Rutin. Inilah makanya kalau bapak-bapak ingin dikenang itu tidak hanya besar-besar, kecil-kecilan aja. Tapi yang dawam, yang terus itu walaupun kecil itu dititeni orang. Darimu mak belegedek satu sekali terus baru itu tidak akan tidak diingat orang itu. Nah, kita teruskan. Artinya, secara perlahan dan bertahap dilatih agar hati tidak lagi dipenjara oleh kenikmatan duniawi. Dengan cara uzlah seperti ini, maka pergaulan sosial kemasyarakatan akan tetap terjaga dan tanggung jawab terhadap keluarga dan terhadap masyarakat tidak terganggu. Atau dengan lain perkataan, uzlah tidak pada tempatnya menurunkan kadar amal soleh sosial
atau dalam bahasa Jawa itu topo ngrame. Bertapa tetapi di tempat ramai. Sementara itu, kalau sekali waktu memang dirasakan perlu penyepian diri secara fisik, maka cukup dilakukan di musola keluarga. Nah, Bapak-bapak, kira-kira di dalamnya sudah mulai ya kita biasakan ada musola keluarga. Daripada kita hanya membuat gazebo, nah, itu Bapak itu yang kaya-kaya itu biasanya kalau di belakang itu ada banyak halamannya yang luas itu beri gazebo. Terus kan buat musola keluarga gitu misalnya. Yang mampu Pak ya? Iya. Yang mampu ya? Iya mampu, itu tidak memaksakan diri itu. Sempit nggak? Kalau ruang sempit ya cukup kamar sedikit di dalam rumah itu bisa juga. Kalau bisa itu kalau salat ya jangan sampai geser-geser apa kursi lah gitu. Kursi Allah digeser-geserkan saja gitu. Tapi diberi apa itu namanya tempat khusus gitu. Ya selebar apalah yang pokoknya untuk sholat itu musola keluarga atau musola terdekat dan paling jauh di masjid berdekatan. Tidak ada anjuran tegas harus pergi ke dalam gua. Sekalipun Rasulullah dulu pernah ke gua Hira. Dan dulu dalam Quran ada sebutan Al-Kahfi. Ya. Surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi ada di gua juga. Tetapi itu bukan anjuran untuk orang Islam kalau uzlah ya masuk saja ke gua. Apalagi ke gua Langse. Atau sana gua apa itu yang di tidak usah gitu. Gua Selarong lalu ya Cerme sekarang itu ya atau di bawah pohon tertentu terus di tempuran kali jadi bertemunya dua kali dua sungai itu seperti di Wonokromo itu misalnya itu kan ada tempat itu antara kali apa kali Opak dengan nah terus di situ misalnya dulu biasa begitu itu. Kita tidak pernah diajari begitu. Cukup tempat suci aja apa? Musola keluarga. Kalau tidak ya musola umum itu atau masjid cukup.